Ada kabar baik nih buat teman-teman yang rutin investasi reksadana di aplikasi Bibit. Karena Bibit baru aja ditunjuk Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai mitra distribusi penjualan surat berharga negara atau SBN. Artinya, sekarang di Bibit selain bisa investasi reksadana obligasi, kamu juga bisa investasi obligasi secara langsung. Nah, jadi bedanya reksadana obligasi itu adalah sekumpulan paket obligasi yang kamu beli dalam bentuk reksadana. Jadi di sana ada bermacam-macam obligasi. Nah, sedangkan untuk obligasi SBN atau secara langsung ini, itu artinya kamu membeli satu jenis dari obligasi tersebut. Dalam hal ini, di Bibit nanti akan diluncurkan pada tanggal 24 Januari hingga 17 Februari 2022. Itu adalah masa penawaran dari obligasi retail Indonesia seri ke-021. Nah, artinya seri ke-21. Jadi kalian bisa membeli di periode tanggal tersebut. Nah, terus pertanyaannya gimana cara belinya? Nah, yang pertama, langkah yang harus kalian lakukan adalah kalian update dulu aplikasi Bibit ke versi yang paling terbaru. Kemudian di menu Home akan muncul banner SBN. Kalian klik daftar sekarang. Untuk investasi, kamu harus punya akun Stockbit Sekuritas. Nah, untuk itu kamu klik buat akun. Isi pembukaan RDN untuk registrasi pendaftaran SBN. Jika sudah punya rekening BCA, kalian pilih opsi yang pertama. Jika belum, kalian bisa pilih opsi yang kedua untuk membuat rekening BCA. Nah, kalau kamu sudah punya akun Stockbit, kalian klik saja banner SBN di menu Home pada aplikasi Bibit dan pilih daftar sekarang. Setelah itu, klik hubungkan Stockbit dan proses pendaftaran nanti selesai. Kamu tinggal tunggu proses verifikasinya selama 2 hari. Setelah verifikasi selesai, kalian tinggal tunggu aja tanggalnya. Jadi masa penawaran ORI 021 itu dibuka di Bibit itu pada tanggal 24 Januari hingga 17 Februari 2022. Oke, kemudian kita akan bahas sedikit mengenai ORI 021 yang segera bisa dibeli di aplikasi Bibit. Nah, ORI merupakan satu jenis dari surat berharga negara yang ditawarkan khusus untuk investor individual atau retail. Selain untuk membiayai anggaran belanja negara, tujuan diterbitkan ORI adalah memberi kesempatan untuk investor individu untuk secara langsung memiliki dan memperdagangkan secara aktif dalam perdagangan obligasi negara. Sejak diluncurkan pada tahun 2006, ORI sudah memiliki sekitar 20 seri ORI yang sudah diterbitkan oleh pemerintah. Nah, kita akan lihat ini ada, saya menampilkan 3 tabel seri ORI yang terakhir diterbitkan oleh pemerintah. Nah, kita lihat untuk seri adalah nomor dari terbitan dari ORI pemerintah. Kemudian untuk kupon ini adalah simpelnya adalah bunga yang diberikan oleh si ORI ini tadi. Kemudian ada BI rate ataupun suku bunga acuan yang diberikan oleh Bank Indonesia. Nah, ada spread. Spread ini adalah selisih. Jadi selisih antara nilai kupon dan juga BI rate. Nah, kemudian ada tahun, diluncurkan pada tahun berapa. Nah, kita fokus ke yang paling bawah nih. Ada ORI seri ke-020 dengan kupon 4,95%. BI rate-nya 2,5% saat itu. Nah, spread-nya adalah 2,45%. Jadi 4,95 dikurang dengan 2,5%. Nah, jadi ada selisih sekitar 2,45%. Nah, hal inilah yang menjadikan ORI ini menarik ketimbang kamu menyimpan uang kamu di deposito ataupun di tabungan di bank. Karena memberikan bunga yang lebih besar ketimbang kamu menyimpan uang kamu di sana. Kemudian kita masuk ke karakteristik dari ORI itu sendiri. Jadi ORI itu berbentuk tanpa wildcard atau scriptless. Jadi sifatnya itu tidak ada bentuk secara fisik. Jadi tidak ada bentuk kayak sertifikat dan sebagainya. Dan dapat diperdagangkan antar investor domestik. Jadi kalau kamu punya ORI, itu bisa kamu jual juga di pasar sekunder. Kemudian untuk kuponnya adalah tetap, jadi fixed rate. Nah, kupon adalah bunganya tetap. Jadi dari kamu beli hingga jatuh tempo itu bunganya tetap sama. Kemudian ada potensi capital gain ataupun loss. Jadi ada kemungkinan kamu memperoleh keuntungan, bisa juga kamu mengalami kerugian. Untuk minimal pembeliannya adalah 1 juta dan maksimal pembeliannya adalah 2 miliar.
Lalu kita akan lihat ORI 021 ini secara khusus. Nah, penerbitnya sudah jelas adalah milik pemerintah Republik Indonesia. Serinya yang akan terbit ini adalah ORI 021 dengan masa penawaran di 24 Januari hingga 17 Februari 2022. Bentuknya tanpa warkat, dapat diperdagangkan. Tanggal penetapannya 21 Februari 2022, settlementnya 23 Februari 2022, jatuh temponya 15 Februari 2025. Jadi dari hingga kamu beli hingga jatuh tempo itu ada sekitar waktunya adalah 3 tahun. Jadi kalau kamu beli ORI, maka jatuh tempo kamu bisa menikmati hasilnya secara maksimal itu di tahun 2025 atau 3 tahun setelahnya. Nah, untuk nilai nominal per unitnya adalah 1 juta. Jadi kalau kamu beli 1 unit itu 1 juta, kalau kamu beli 2 unit itu nilainya 2 juta dan seterusnya. Minimum pemesanannya adalah 1 juta, maksimum pemesanannya atau pembeliannya adalah 2 miliar. Jenis kuponnya adalah fixed rate ataupun bunganya tetap. Untuk tanggal pembayaran kupon adalah setiap tanggal 15 setiap bulannya. Kemudian selanjutnya kita akan mensimulasikan semisal kamu investasi di ORI 021. Nah, semisalnya kamu punya modal 10 juta ataupun kalau dibelikan sekitar 10 unit dari ORI. Kemudian kuponnya misalnya 5%. Nah, ini contoh saja ya. Kemudian maka didapat bunga per tahun, kalau kamu invest sebanyak 10 juta, itu dikalikan saja modal dikalikan dengan kuponnya 5%. Jadi 10 juta kali 5%, maka dapatlah bunga per tahun 500.000. Nah, namun bunga di sini itu sifatnya masih belum dikurangi biaya-biaya seperti pajak. Nah, kemudian pajaknya untuk obligasi itu saat ini adalah 10%. Jadi bunga per tahun yang kamu dapat tadi 500.000, kamu potong pajak. Jadi kamu kurangi pajaknya 10%. Nah, pajak 10% dari 500.000 itu yang berapa? Nah, tinggal dikurangi saja. Jadi pajaknya adalah 50.000. Kemudian bunga per tahunnya yang bersih, yang net adalah bunga per tahun 500.000 tadi yang masih belum dikurangi pajak, kamu kurangi 500.000 dikurangi 50.000, maka bunga per tahunnya yang bersih adalah 450.000. Kemudian untuk bunga per bulan yang kamu dapat, kamu tinggal bagikan saja 450.000 dibagikan 12, maka dapat bunga per bulan secara bersih adalah 37.500. Lalu selanjutnya keuntungan dari investasi di ORI itu apa saja sih? Yang pertama ada kupon atau bunga pada ORI memiliki rata-rata tingkat bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan deposito dari bank-bank BUMN. Jadi jika rate dari deposito saat ini adalah berkisar 2,5% hingga 3%, sementara ORI bisa kasih imbal hasil yang jauh lebih menarik. Nah, misalnya saja pada ORI sebelumnya adalah ORI seri 020 kemarin adalah 4,95%. Yang kedua adalah kupon dan pokok dijamin oleh undang-undang. Ketika investor ORI menjual obligasi di pasar sekunder, ia juga berpotensi mendapatkan capital gain saat nilai jual itu lebih tinggi dibandingkan dengan nilai beli yang ia lakukan. Kemudian yang terakhir adalah pajak yang dibayar itu lebih rendah dari deposito. Kalau deposito itu dipotong pajak 20%, kalau obligasi atau SBN ini hanya 10%. Nah, jadi sangat menarik ya. Kemudian investasi di ORI juga punya risiko. Yang pertama ada risiko likuiditas yang memungkinkan dapat terjadi saat kamu menjual ORI sebelum waktu jatuh tempo, sehingga kamu akan kesulitan untuk menjual ORI tersebut dengan nilai yang wajar pada pasar sekunder. Kemudian ada risiko pasar. Jadi investasi ORI juga memiliki potensi kerugian yang diakibatkan dari terjadinya penurunan harga pasar dari pasar sekunder. Sama seperti risiko likuiditas, kerugian tersebut timbul saat kamu menjual ORI sebelum waktu jatuh tempo di pasar sekunder. Jadi untuk menghindari risiko ini sebenarnya gampang. Kamu nggak usah menjual ORI yang kamu miliki sebelum jatuh tempo. Kamu simpan aja hingga 3 tahun hingga jatuh tempo, maka kamu akan mendapatkan bunga dan modal yang kamu miliki itu secara maksimal. Jadi kesimpulannya, ORI ini adalah produk investasi yang telah terjamin oleh pemerintah mengenai keamanannya,
Serta risiko dari investasi ini pun relatif rendah. Cocok untuk kalian yang ingin menggunakan ORI sebagai passive income karena kupon ataupun bunganya itu stabil, namun harus diperhatikan tenornya itu lumayan lama ya. Jadi masuk ke jangka menengah, yaitu adalah 3 tahun.